sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai, Shalom. Selamat berjumpa dengan saya. Panggil saja saya Kak Deni. Saya sekarang berada di Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, di mana saya juga melayani di tempat ini, membantu pelayanan di tempat ini, baik di bidang anak-anak sekolah minggu maupun juga di bagian multimedia. Dan bersyukur boleh bersama-sama dengan adik-adik yang ada, meskipun jarak yang memisahkan kita, tetapi kakak terlalu yakin, kakak percaya bagaimana bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga, dengan kondisi, dengan waktu, dengan apapun yang terjadi di hari-hari ini. Kita mungkin terpisahkan oleh karena COVID-19 atau virus corona. Tetapi satu hal yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik, kalau adik-adik boleh diberikan waktu, saat ini adik-adik boleh berbicara, mendengar, boleh membaca Alkitab, boleh melakukan segala sesuatunya. Kita diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan, maka pergunakan waktu itu. Karena firman Tuhan berkata, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oke, puji nama Tuhan. Kakak juga berterima kasih kepada Kak Yani yang memberikan kakak kesempatan, dan mungkin ini baru kali yang pertama ya untuk kakak menyampaikan atau kakak bercerita atau kakak mengajar kepada adik-adik. Dan kakak berterima kasih untuk kesempatan ini, karena kakak yakin, kakak percaya bahwa ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang sungguh membuktikan bagaimana bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau kakak diberikan satu tema tentang kesabaran, ya, sebenarnya kalau dibilang kesabaran berarti kakak juga mesti belajar tentang hal yang sabar juga. Kita akan belajar bersama-sama tentang kesabaran. Kesabaran mungkin kalau berbicara tentang kesabaran, kalau ditujukan kepada Tuhan, ya sudah pasti Tuhan itu sangat sabar bagi kehidupan kita. Dan satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bagaimana bahwa kita juga yang mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita harus juga menunjukkan bahwa kita juga adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang penuh kesabaran. Nah, oleh karena itu kita akan baca bersama-sama tentang kesabaran. Ada kata kesabaran yang kita akan sama-sama belajar hari ini, dan kakak mau ambil dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Mungkin adik-adik sudah hafal ya tentang ayat ini. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Di sini kakak baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, itu hidup menurut daging atau roh. Kalau dalam ayatnya 19 itu mulai, itu menurut hal-hal tentang hal daging, yaitu perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam arti kata, bagaimana bahwa ayat-ayat sebelumnya menyampaikan bagaimana bahwa perbuatan daging, kalau kita hidup di dalam daging atau hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging, tadi sudah disampaikan dalam mulai dari ayat 19 katakan, firman Tuhan katakan bagaimana bahwa kalau kita hidup di dalam daging, bahwa di situ menjelaskan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karenanya muncullah ayat yang 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah ini, kita akan bahas tentang kesabaran ini. 23 katakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu atau menentang akan buah roh ini. Ini adalah kesabaran, itu adalah buah roh yang keempat. Ini tidak bisa dipisahkan, baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita ingin mendapat bagian di dalam kerajaan surga, memang syarat utama ketika kita diselamatkan adalah kita percaya kepada Tuhan. Tetapi harus ingat bahwa kita jangan hanya menjadi orang yang percaya saja, sekedar kita percaya. Tetapi ada hal-hal yang kita harus lakukan. Hidup kita itu harus menjadi cermin bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Kita harus membuktikan. Dan bagaimana cara membuktikan? Hiduplah di dalam roh. Ya, hiduplah di dalam roh ini. Tetapi sini firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Kalau kita bahas tentang kesabaran di sini, bagaimana bahwa di sini sebenarnya kata kesabaran dipakai dalam Galatia pasal 5 ayat yang 22 katakan, di situ dia memakai makrotumia. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus panjang sabar. Bukan saja adik-adik, tetapi kakak sendiri juga harus belajar tentang kesabaran ini dan harus lebih sabar. Kalau sekarang sudah sabar, adik-adik mungkin sekarang sudah sabar, harus tambah sabar lagi, ya. Misalnya enggak usah jauh-jauh lah tentang kesabaran ini, bagaimana bahwa kita menghadapi COVID-19 ini atau yang dinamakan virus corona, ya pemerintah menganjurkan kita untuk kita tetap tinggal di rumah, stay at home. Kita apa-apa di rumah, belajar di rumah, ya. Biasanya kita belajar harus ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, tapi pemerintah anjurkan kita tetap di rumah, belajar dari rumah. Ada kalanya mungkin juga di gereja. Ada kalanya kita bertemu bersama-sama dalam gedung gereja, kita rame-rame, kita mau apa gitu. Dan di hari-hari ini kita sedang diuji tentang kesabaran ini. Sabar tidak bertemu dengan teman-teman dulu. Sabar untuk banyak hal lah tentang kesabaran ini. Dan itu yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi pasti Tuhan punya maksud dan rencana Tuhan. Ini yang kita harus tanamkan. Jadi bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Tapi bukan, karena kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Allah tidak pernah merancangkan kehancuran bagi kita. Allah tidak pernah merancangkan agar kita hancur lebur. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud dan rencana. Dan kita yakin, kita percaya hal itu. Dan kita bisa lihat bagaimana bahwa dengan itu mungkin pewartaan tentang Injil Kerajaan Allah itu disampaikan. Bukan saja hanya melalui gedung gereja. Tetapi kan kalau adik-adik buka YouTube mau cari khotbah model apa, setiap minggu ada ibadah online. Ada ibadah yang hanya dilakukan oleh beberapa orang di dalam gedung gereja, dan itu di-share melalui YouTube, Facebook, atau Instagram, atau hal-hal lain yang bisa agar supaya itu tersampaikan ke semua orang. Dan
Adik-adik harus ingat bagaimana bahwa ini adalah maksud Tuhan. Adik-adik harus tahu bagaimana bahwa itu akhirnya disiarkan melalui IG, YouTube, atau Facebook, dan sebagainya. Dan itu bukan hanya didengar oleh warga gereja yang mungkin kayak GAB Kelapa Gading juga ini melakukan itu. Dan itu bukan saja bukan hanya dibatasi kepada warga gereja GAB Kelapa Gading. Bisa saja GAB Taman Kebalen juga bisa mendengar. Bahkan semua orang. Nah, ini maksud Tuhan. Karena mungkin kita sekarang kan mungkin gereja dibatasi dengan hal-hal itu. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana bahwa akhirnya gereja itu walaupun kita bergereja dari rumah atau beribadah dari rumah, dan hal itu semua apapun yang terjadi akhirnya orang-orang lain bisa mendengar, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mendengar firman Tuhan. Dan kakak terlalu yakin percaya ada dampak yang besar bagaimana ketika orang mendengar firman Tuhan, ya. Maka yang terjadi itu sudah disampaikan dan tidak akan kembali dengan ya sia-sialah. Itu pun akan punya dampak kepada setiap orang, setiap telinga yang sudah mendengar akan firman Tuhan. Dan kakak yakin percaya bahwa ada hal yang luar biasa yang Tuhan rancangkan mungkin seluruh dunia, bahkan terlebih khusus untuk Indonesia ini akan dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Oleh karena itu ya kita sebagai orang percaya pada hari ini kita belajar tentang kesabaran. Ya, kesabaran kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ dituliskan bahwa tahan menghadapi cobaan atau tabah, atau mungkin tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak cepat patah hati, ya. Kan sekarang kan amat lebih orang kaum milenial ya mungkin sekarang cepat marah, dengar segala apapun ya mudah marah, ya. Memang makanya firman Tuhan katakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Mudah dalam arti mudah kita marah, mudah kita putus asa. Ya, ini tentang bisa saya katakan tentang kesabaran. Ya, jadi di sini bahwa hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya apa sih? Mungkin di hari-hari ini kalau kakak catat di sini bagaimana bahwa mungkin sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Ini tentang kesabaran. Kemudian sabar memelihara diri. Kemudian sabar merapikan sesuatu. Mungkin juga sabar di dalam juga mendengar. Mungkin ketika kita sudah banyak di rumah kita harus mendengar. Mungkin ada kayaknya mama harus suruh ke sana atau orang tua harus menyuruh kita, atau mungkin ada banyak hal-hal yang kita dengar dari orang tua mungkin, ya. Mungkin beda kalau kita mungkin hari mulai pagi sampai dengan mungkin siang atau sore kita di sekolah. Mungkin kita dengar ocehan guru, tapi ya jadi lain ketika kita mendengar mama mungkin atau orang papa itu memberikan disuruh ini, disuruh itu, atau jangan ini, jangan itu. Mungkin itu yang terjadi di hari-hari ini. Karena juga kakak juga mengalami, kakak juga sudah punya 3 orang anak, yang satu cowok sudah mau masuk SMP dan yang 2 masih kecil-kecil. Yang satu cewek itu masih umur 3 tahun, yang satu umur baru 5 bulan. Ya. Dan ini juga dilatih kesabaran, dan dari ketiga anak om ini memang punya watak dan sikapnya masing-masing. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pokoknya kalau dia minta sesuatu itu harus. Dan harus sabar. Dan yang menjadi pelajaran, kakak harus sabar. Ya, kakak harus sabar kepada anak-anak ini. Dan ini yang kakak mau ajarkan kepada adik-adik bagaimana bahwa sabarlah dalam menanggung segala sesuatu. Apapun yang di hari-hari ini adik-adik mulai mungkin, aduh rasa gimana Tuhan, aduh di rumah saja.
Dan biarlah adik-adik ini mau melakukan, ya harus sabar menanggung segala sesuatu. Jangan sampai ketika kita tidak sabar, akhirnya kita mudah marah, kita mulai mudah gusar, mudah patah hati lah, atau mudah apalah. Yang pada akhirnya, karena segala sesuatu yang kita langgar, melanggar perintah Tuhan itu, ada kalanya itu mendatangkan dosa. Mendatangkan dosa bagi kita. Tetapi kakak terlalu yakin gak percaya bagaimana bahwa anak-anak Taman Kebalen, GAB Taman Kebalen itu anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang sabar di dalam segala sesuatunya. Dan kakak terlalu yakin gak percaya bahwa ketika Kak Yani memberikan kakak itu tema tentang kesabaran ini, ya harus dimulai dari kakak dulu, ya. Harus dimulai dari kakak dulu. Kakak juga masih belajar tentang kesabaran ini. Karena tentang kesabaran ini adalah satu hal yang begitu luas. Dan bukan hanya untuk adik-adik saja, tetapi bagi kakak pribadi. Bukan kakak sudah hebat, tidak. Kakak juga masih belajar tentang kesabaran ini. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bahwa anak-anak Tuhan itu harusnya memiliki kesabaran. Bahkan panjang sabar. Walaupun kesabaran itu memang ada batasnya. Tetapi jangan sampai kita tidak sabar dan akhirnya kita melakukan dosa. Karena kalau di sini kalau kita buka Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-37, ya, karena kalau orang suka marah, misalnya kakak kasih contoh ya, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8, di situ ayat ini berbunyi, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, jadi hal yang ketika kita tidak sabar, mungkin kepada orang, ya, kepada orang lain tuh bisa siapa saja, baik orang tua. Jadi selain diri kita itu orang lain gitu, orang tua, teman-teman, mungkin adik sekalipun. Ya, makanya kita harus sabar. Karena kalau kita tidak sabar, salah satu hal, ini baru salah satu, kita mudah marah. Dan ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita bahwa berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, ini luar biasa. Jadi oleh karena itu ini tentang kesabaran. Jadi kita diingatkan Tuhan untuk kita senantiasa sabar di dalam segala sesuatunya. Maka kita akan beroleh kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi di sini firman Tuhan katakan sungguh luar biasa ya. Kalau kita tetap dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kemudian dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi tidak salah kalau dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 tadi katakan bagaimana bahwa kalau lagunya katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi kalau kita bisa menguasai, jadi makanya tadi kakak sampaikan bagaimana bahwa hal-hal ini tentang buah roh yang tercatat dalam kitab Galatia pasal yang ke-22, pasal yang ke-5 ayat yang 22 dan 23, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan oleh karenanya adik-adik harus belajar tentang hal-hal ini. Terlebih khusus untuk hari ini kita belajar tentang kesabaran. Karena kalau kita sabar, kita bisa menuju pada bagian akhir dari tentang buah roh ini adalah kita bisa menguasai diri. Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat
berdoa. Ya, karena kalau orang lagi marah-marah nggak mungkin dia bisa berdoa. Kalau orang yang patah hati, ada kalanya bukan dia berdoa, ada kalanya dia buat kejahatan. Ya, ada begitu banyak anak-anak yang karena sakit hati mukul diri sendiri, bahkan motong diri sendiri, dan kakak yakin, kakak percaya bahwa itu tidak ada di anak-anak GAB Taman Kebalen. Dan itu yang menjadi kerinduan bagi kakak pribadi juga, walaupun kakak tidak bersama-sama dengan kalian, tetapi kakak menginginkan bahwa ada pertumbuhan bagi iman percaya adik-adik. Ketika adik-adik percaya, yakinlah bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi firman Tuhan katakan bagaimana bahwa jangan kita egois dengan keselamatan yang kita sudah terima itu. Oleh karenanya, mari kita sama-sama, kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang terbaik, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, kita menjadi orang-orang yang iman percaya kita itu tidak mudah goyah, ya, tetapi kita tetap tinggal di dalam iman percayanya Tuhan. Maka menjadi satu keyakinan kita bersama, kita akan melihat bahwa kita akan senantiasa ditolong, disertai, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan lagi mengajar tentang mampu nggak kita sabar. Sabarlah dalam kita menghadapi segala sesuatu, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan adik-adik. Apapun adik-adik yang menjadi rencana adik-adik saat ini, yang apa yang mungkin dalam pendidikan adik-adik, ya di saat-saat ini kalau di Jakarta itu di new normal namanya. Ya kita bisa melakukan segala sesuatu tapi terbatas. Ya itu jadi uji juga tentang kesabaran kita. Jadi segala sesuatu itu memang ada ujian bagi kita. Amat terlebih bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yakin dan percaya bagaimana bahwa kalau kita mampu menghadapi, melewati ini semua, maka kita akan melihat bahwa janji Tuhan adalah janji yang besar, janji ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan menepati bagi kehidupan adik-adik dan kehidupan kita semua. Makanya oleh karena itu, mari teruslah sabar dalam kita menghadapi segala sesuatunya. Dan biarlah kehidupan kita bersama-sama dapat melihat dan menikmati akan segala kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kakak sampaikan di sini firman Tuhan ini, dan mari kita terus berharap kepada Tuhan. Karena dengan memakai kekuatan kita, kita tidak akan mampu untuk kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa mengasihiku, dia akan menuruti akan setiap perintah-perintahku. Ya. Jadi katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mengasihimu dan aku siap untuk mendengarkan dan melakukan akan setiap firman-Mu. Itu aja kita terus biarlah Roh Kudus yang senantiasa berikan kita kekuatan untuk kita bisa sabar dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi tugas-tugas sekolah, dalam menghadapi pekerjaan mungkin di rumah, dalam kita menghadapi kondisi-kondisi di hari-hari ini. Dan yakinlah kita bahwa kalau kita mampu melakukan itu, maka Tuhan akan juga berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan untuk kita juga bisa melakukan semua apapun. Bahkan berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan, itu kita akan lihat dan kita akan nikmati. Dan saya kakak yakin, percaya bahwa kakak bisa melihat adik-adik itu akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, bahkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dimanapun pasti Tuhan akan memakai adik-adik. Asalkan mau enggak kehidupan kita lakukan setiap firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan senantiasa menuntun, membimbing adik-adik, yang senantiasa membuat kehidupan kita tetap kuat di dalam iman percaya kita. Dan kita terus yakin percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir, terus tercurah di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan.
Kakak mau berdoa buat adik-adik. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dan kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Kau boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami terus yakin Kau percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menolong, menjaga, memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini karena berkat Tuhan. Dan menjadi doa kami Tuhan, marilah terus besertalah dengan kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun membimbing kehidupan kami. Agar kehidupan kami tidak salah melangkah, di tengah-tengah kami mengiring dan melayani-Mu Tuhan. Jadi kami di tengah-tengah kami mau memuliakan Engkau. Dan biarlah Engkau terus pakai kehidupan kami. Jadikan kami berkat dimanapun Engkau tempatkan kehidupan kami. Baik kami di sekolah, di keluarga kami, maupun dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksi-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang dipuji, dimuliakan, diagungkan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus Engkau memberkati kami semua, memberkati pelayanan yang ada di GAB Taman Kebalen ini. Tuhan Engkau terus memberkati Kak Yani, memberkati Kak Ardi, maupun semua mentor-mentor yang ada, bahkan semua Tuhan yang mendengarkan ini Tuhan. Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati seturut janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, syukur kami hanya menaikkan kepada Engkau, Allah yang begitu sempurna dalam menolong menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Kami tak menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami seutuhnya. Biarlah Tuhan Engkau Allah senantiasa menguasai. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Makasih kami yakin percaya penyampaian firman saat ini Tuhan. Engkau Allah akan menyempurnakan, bahkan Engkau Allah akan memberikan pengertian lebih jauh lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami lebih mengerti dan kami bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala apapun yang Engkau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.